Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Haja Dia Permatasari, SAK, MAK, AK, CTP. Kami terdiri dari 5 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Kreatif Akunting. Apakah suatu tindakan yang ilegal? Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Tarisa Fazai, NIM 11022100100018. Selanjutnya, Ahmad Barudin, NIM 110221000026. Selanjutnya, Sally Fitrianingsi, NIM 110221000027. Selanjutnya, Nurfiti Pranesti, NIM 11022100100106. Terakhir, Siti Halwa, NIM 110223000140. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang kreatif akunting. Apakah suatu tindakan ilegal? Isu kreatif akunting menjadi pusat perhatian terkait adanya booming runtuhnya perusahaan-perusahaan termuka. Terkaitnya dengan adanya skandal fraud atau kecurangan, manipulasi laporan keuangan, komestika akuntansi, earning management, dan penolakan laporan keuangan. Akibatnya, menempatkan kepercayaan publik dan user atau pengguna pada laporan keuangan sebagai hasil profesionalisme akuntan semakin memudar. Kejadian skandal keuangan, kegagalan perusahaan, manipulasi laporan keuangan, kesalahan pemeriksaan laporan keuangan, dan skandal akuntansi yang menyebabkan peminggiran good corporate governance serta rekayasa keuangan yang terjadi pada praktik bisnis di perusahaan bukan hanya masalah akuntan publik, karena hal tersebut menyangkut pelaporan kegiatan perusahaan secara keseluruhan atau financial reporting. Untuk memahami bagaimana proses kreatif akunting bekerja, video ini menguraikan dan memberikan alur sistematis berikut ini. Pertama, eksplorasi dilakukan terkait dengan network dalam kreatif akunting. Kedua, default kreatif akunting dengan contoh kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Ketiga, alasan perilaku kreatif akunting dengan kasus yang terjadi dalam praktik di lapangan. Keempat, etika dalam kreatif akunting. Kelima adalah bagaimana melakukan upaya solusi untuk menangani masalah kreatif akunting dalam praktek-praktek akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kreatif accounting. Di sini kreatif accounting adalah sebuah proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, termasuk di dalamnya ada standar, teknik, prosedur, dan sebagainya, dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan menurut Ahmad Black dan Down pada tahun 1999. Sedangkan menurut Nasser pada tahun 1993 mendefinisikan kreatif accounting sebagai suatu proses manipulasi figur akuntansi dalam mengambil keuntungan dari kelemahan peraturan akuntansi dan pemilihan dari pengukuran serta pengungkapan praktek-praktek di dalamnya untuk merubah laporan keuangan dari apa yang disajikan. Kreatif accounting bukan merupakan suatu hal baru, dan timbulnya proses kreatif accounting ini dipicu oleh tekanan bahwa suatu badan usaha merasa harus berada dalam posisi laba untuk menarik investor dan kreditor maupun sumber daya. Karena adanya tekanan tersebut, manajemen dapat membuat tindakan yang mengarah kepada perilaku oportunistik, yaitu tindakan untuk mempercantik laporan keuangan yang disebut dengan komestika akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan earning management. Dalam perspektif earning management, perusahaan melakukan intervensi dengan tujuan mendapatkan private gain dalam proses pelaporan keuangan eksternal. Sasarannya adalah memaksimalkan kompensasi serta menghindari pemutusan perjanjian utang dari utang obligasi
yang akan menghalangi pembayaran dividen karena perusahaan yang mempunyai masalah keuangan akan menggunakan kebijakan aktual untuk meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran kontrak utang dari sudut income smoothing. Manajemen berusaha mencari income yang smooth sepanjang waktu sehingga earning stabil dengan variasi yang semakin kecil antar tahun sehingga penilaian perusahaan akan tinggi. Tujuan earning management menggambarkan tindakan oportunistis untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi. Kontrak utang dan political cost manager menghendaki bonus atas kinerja yang telah dilakukannya kepada perusahaan. Kinerja yang dihasilkan tersebut kadang belum tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, dan perusahaan akan memonitoring serta mengevaluasi hasil yang dicapai tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, manajer akan berusaha untuk menampilkan secara cantik bentuk laporan keuangan dengan penyajian yang menarik dan menunjukkan kinerjanya lewat laba yang bagus melalui setting laba yang terintegrasi dalam beberapa tahun yang akan datang, serta mengatur bagaimana laba yang terkomprehensif untuk beberapa tahun menghasilkan peningkatan yang signifikan. Review menurut Levitt pada tahun 1998, earning management sebagai tindakan yang dilakukan manajemen yang laporan laba cenderung menghasilkan lebih merefleksikan kepentingan manajemen daripada gambaran kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Haley dan Wahler pada tahun 1998 menyatakan bahwa earning management terjadi pada saat manajer menggunakan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan dan pencatatan transaksi untuk merubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholder tentang kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Oke, lanjut, yaitu behavior creative accounting. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh kejadian praktik creative accounting dan perilaku yang menyertainya oleh akuntan untuk melakukan earning management dalam masalah kasus PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Tujuan perusahaan sebagai badan usaha tidak berbeda dengan badan usaha lainnya, yaitu mencari laba sebesar-besarnya. Pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001 menunjukkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan keuangan tersebut diaudit oleh Hans Tuan Kota dan Mustafa ATM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan PT KAEF tahun 2001 disajikan kembali restated. Hal ini disebabkan oleh ditemukan kesalahan yang cukup mendasar pada laporan keuangan restated. Laba yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul dari kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAF, sehingga dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstate pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar 32,6 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT KAF. Kesalahan tersebut terdapat pada unit-unit sebagai berikut. Yang pertama, unit industri bahan baku. Kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Yang kedua, unit logistik sentral. Kesalahan berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Yang ketiga, unit pedagang besar farmasi. Kesalahan berupa overstate persediaan barang sebesar 8,1 miliar dan kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Bahwa kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi pada periode 1998 sampai Juni 2002 dengan cara yang pertama, membuat dua daftar harga persediaan master price yang berbeda dengan masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002, di mana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, yaitu Direktur Produksi PT KAF. Master price per 3 Februari 2002 merupakan master price
yang telah disesuaikan nilainya penggabungan dan dijadikan dasar sebagai penentu nilai persediaan pada unit distribusi PT KAF per 31 Desember 2001. Yang kedua, melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit PBF dan unit bahan baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan. Mencermati kasus PT KAF, penulis menyikapi bahwa manajemen PT telah melakukan kreatif akunting dengan pendekatan earning management ilegal. 5 alasan motivasi lainnya yang mendasari perilaku dalam berkreatif akunting. Yang pertama, dari perspektif informasi menunjukkan suatu konflik yang diciptakan oleh asimetri informasi dan eksistensinya dalam struktur korporat yang kompleks antara hak istimewa manajemen dengan jauhnya stakeholder. Yang kedua, keberadaan pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan atau income. Yang ketiga, adanya kesenjangan gap antara kinerja aktual perusahaan dengan harapan analisis ketika transaksi pasar modal secara signifikan diketahui. Yang keempat, adanya konflik kepentingan antara manajer dengan kepemilikan. Dan yang kelima, kosmetika akuntansi akan membantu menyajikan laporan keuangan menjadi cantik. Selanjutnya, etika dalam kreatif akunting. Kreatif akunting merupakan tindakan yang dapat menyesatkan pemakaian laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat dan bahkan kadang merupakan penyebab terjadinya tindak ilegal. Misalnya, penyajian laporan keuangan yang terdistorsi atau tidak sesuai dengan sebenarnya serta salah saji secara material. Bagi profesi akuntan, kreatif akunting memberikan informasi yang menyebabkan pengguna laporan keuangan tidak menerima informasi yang wajar dan secara umum memandang hal tersebut sebagai etika yang meragukan. Karena akuntan sudah melanggar etika profesinya. Hal ini disebabkan pengguna kreatif dalam laporan keuangan adalah satu ilusi bagi entitas dengan membuat topeng realitas ekonomi melalui kesalahan aplikasi prinsip-prinsip akuntansi dan menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair. Kreatif akunting merupakan tindakan yang tidak etis karena pelaksanaannya tidak didasarkan pada nilai-nilai kebenaran baik dari sisi cara, teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai. Profesi akuntan diatur dalam sebuah aturan yang disebut sebagai Kode Etik Profesi Akuntan. Berikut ini beberapa pemikiran untuk memberikan solusi bagaimana cara untuk mengatasi dan membendung kreatif akunting. Meliputi pertama, masalah kreatif akunting berkaitan dengan berbagai macam alternatif pilihan metode akuntansi yang ditawarkan oleh standar akuntansi pada penerapannya di laporan keuangan. Kedua, hasil penentuan metode akuntansi dari pengurangan berbagai alternatif metode akuntansi tersebut dapat memberikan harapan ke depan bahwa penyajian dalam laporan keuangan akan memberikan kewajaran. Ketiga, ikatan akuntan dalam Kompartemen Akuntan Manajemen atau KAM wajib membuat peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat dari akuntan yang bekerja di perusahaan. Keempat, kreatif akunting dirancang oleh manajemen berdasarkan aspek pertimbangan-pertimbangan dari seluruh komponen di manajemen karena laporan keuangan tersebut mempertimbangkan kegunaannya untuk stakeholder, shareholder, dan manajer. 5. Mendorong terciptanya standar etika. Standar etika tersebut memuat tentang mekanisme perilaku akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Keenam, mendorong terciptanya governance boards, yaitu suatu sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang melibatkan tiga bagian dalam perusahaan, yaitu manajemen, dewan direksi, dan pemegang saham untuk memainkan peran bagiannya dengan baik, sehingga tiga bagian tersebut akan dapat melihat peran masing-masing bagian dan sebagai kontrol antar bagian sejauh mana tugas dan tanggung jawabnya dapat memberikan kontribusi dan integritasnya kepada manajemen, serta melakukan pencegahan atas seluruh ancaman yang dapat merugikan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perilaku kreatif accounting adalah kreatif accounting timbul karena perusahaan harus berada dalam posisi laba untuk menarik stakeholder. Akibatnya, manajemen membuat suatu tindakan yang mengarah pada perilaku oportunistik, yaitu kosmetika akuntansi melalui tindakan accounting policy, earning management, income smoothing,
manipulasi laporan keuangan, serta fraud pada praktik akuntansi. Kreatif accounting dikatakan ilegal apabila memang ternyata sudah menyalahi prosedur atau perundang-undangan yang berlaku melalui loophole dalam peraturan itu sendiri. Pencegahan mendasar dan utama terhadap kreatif accounting bagi akuntan manajemen dapat dilakukan dengan meningkatkan moralitas dan etika dengan memahami bahwa suatu tindakan kreatif accounting adalah salah, ilegal, dan tidak etis. Sekian materi tentang kreatif accounting, apakah suatu tindakan yang ilegal. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video kami. Thank you for watching and tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.